banyak teman-teman guru kita yang masih skeptis terhadap hal tersebut. Jadi menganggap ini belum penting. Saya masih mengajar dengan pola lama, anak-anak saya masih aman. Janganlah menjadi guru di mata murid, tapi jadi gurulah di hati mereka. Halo Sobat Titik Tengah, senang sekali saya Rina bisa menemani Anda pada podcast episode kali ini. Setiap fenomena punya dua sisi, setiap orang punya cerita, kita obrolin di Titik Tengah. Bicara tentang dunia digital, membuka mata kita bahwa perkembangan teknologi jauh lebih cepat daripada perubahan di ruang kelas. Pertanyaannya, apakah sekolah sudah mengikuti perkembangan zaman atau zaman yang semakin meninggalkan sekolah atau justru menjadikan momentum untuk menciptakan suatu sistem pendidikan yang lebih adil, adaptif, dan menjawab tantangan masa depan. Hari ini kita akan ngobrol bersama narasumber yang sangat kompeten di bidang pendidikan. Beliau adalah Bapak Idewa Bagus Putu Edwin Pradipta SPD SD MPD. Selamat datang Pak Edwin. Terima kasih atas undangannya. Senang sekali bisa hadir ke sini. Nah, senang sekali. Saya juga senang sekali. Sebelumnya hanya mendengar nama Bapak, tapi sore ini sudah bertemu langsung dengan Pak Edwin. Pak Edwin, hari ini kita akan ngobrol tentang transformasi pendidikan. Tapi sebelumnya mungkin banyak teman-teman, bahkan saya juga belum mengetahui nih. Bahkan mungkin teman-teman tim yang sedang menyaksikan kita ini Pak Edwin belum tahu nih tugas sebagai pendamping satuan pendidikan itu apa? Apakah sama dengan pengawas sekolah? Kemudian pendampingan dalam bidang apa? Kemudian siapa yang didampingi? Oke, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Dewa Edwin, nama singkatnya, kalau nama lengkapnya tadi sudah disampaikan. Saat ini saya bertugas sebagai pengawas sekolah kembali. Pengawas sekolah kembali berdasarkan Jafung. Kalau sebelumnya memang sebagai pendamping satuan pendidikan. Secara umum tugas dari kami pengawas sekolah itu adalah mendampingi sekolah. Bagaimana sekolah bisa menciptakan pelayanan minimal kepada murid melalui sistem penjaminan mutu pendidikan. Hal yang saya dampingi itu hampir semuanya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi dan refleksi yang dilakukan oleh sekolah. Mulai dari perencanaan, kalau berbicara tentang perencanaan tentang rencana kerja tahunan, penyusunan visi misi, kemudian rencana anggaran yang bersumber dari dana pemerintah. Kemudian dalam hal implementasi tentu bagaimana kami bertugas sebagai pengawas, mendampingi kepala sekolah agar benar-benar apa yang menjadi cita-cita sekolah, visi misi sekolah bisa terlaksana. Dari sisi evaluasi refleksi juga sama, hal yang sudah baik kita kuatkan, kemudian hal yang belum baik kita perbaiki bersama. Jadi secara umum itu yang menjadi tugas kami di pengawas sekolah. Kemudian siapa yang didampingi? Tentu yang pertama adalah kami mendampingi dari unsur kepala sekolah. Kepala sekolah, kemudian kami juga mendampingi teman-teman guru untuk merancang pembelajaran, memberikan pelayanan yang maksimal kepada murid-murid di sekolah. Mungkin itu secara singkat terkait dengan tugas kami selaku pengawas sekolah. Baik. Menarik sekali ketika mendengarkan tugas dari Pak Edwin selaku pengawas sekarang Pak Edwin ya. Jadi secara tidak langsung Pak Edwin berada langsung di lapangan. Betul. Dan mendampingi banyak sekolah. Betul. Menurut Pak Edwin ini sekolah hari ini apakah sudah bertransformasi ataukah masih tertinggal atau bahkan jauh tidak melakukan apa-apa terhadap perkembangan teknologi saat ini? Berbicara tentang transformasi, nah ini di beberapa tahun terakhir saya melihat banyak kebijakan yang memang memberikan ruang kepada sekolah untuk benar-benar bertransformasi. Seperti saat ini misalnya saya cerita dari diri saya dulu, waktu saya sempat menjadi kepala sekolah selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan, di era menterinya Pak Nadiem, benar-benar kami diberikan ruang untuk memerdekakan diri. Memerdekakan diri, bagaimana kami membuat program yang benar-benar bisa bermuara pada kualitas pendidikan. Nah, saat ini juga di era kepemimpinan Pak Prabowo dengan menterinya Pak Abdul Muti juga sama. Transformasinya ini lebih masif. Transformasi lebih masif, bahkan di dunia pendidikan, transformasi yang benar-benar masif itu saya lihat di pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi yang sangat luar biasa. Pemerintah sangat membantu sekali terkait dengan teknologi digital untuk sekolah itu. Jadi benar-benar
pemerintah saat ini berharap adanya perubahan nyata bagi dunia pendidikan. Berarti sudah terasa sekali transformasi sekolah Benar, di, terasa di sekali. Denpasar Ya, Timur, Pak Edwin. ya khususnya di wilayah binaan saya sangat terasa sekali. Terasa sekali. Baik, anak-anak generasi yang lahir di bawah saya ini, Pak Edwin, karena anak-anak yang lahir di era internet ini, yang terbiasa mencari jawaban dalam hitungan detik, Betul. gitu ya. Jadi ini menimbulkan kekhawatiran bagi tenaga pendidik, terutama juga sebagai orang tua gitu, Pak Edwin. Menurut Pak Edwin ini bagaimana menjaga keseimbangan antara teknologi dengan pembentukan karakter peserta didik saat ini, Pak Edwin? Nah, sebelum saya menjawab itu, mungkin saya harus menjelaskan juga transformasi digitalisasi. Kan ini penting kita harus diskusikan dulu di awal. Banyak orang yang berpendapat proses transformasi digitalisasi ini adalah bagaimana mengubah papan tulis dengan menggunakan alat bantu, entah itu proyektor, entah itu PID dan sebagainya. Ketika guru sudah mengajar dengan proyektor, dengan bantuan proyektor, dengan bantuan papan interaktif digital, itu sudah dikatakan sebagai transformasi digitalisasi. Namun sebenarnya jauh daripada itu. Berbicara mengenai yang tadi, bagaimana peran guru untuk meningkatkan karakter melalui pemanfaatan digital ini. Ini sangat luar biasa sebenarnya. Kembali lagi ke diri guru itu sendiri. Kalau guru itu tidak bisa melek teknologi, secara otomatis teknologi tidak akan bisa membantu proses pembentukan karakter ini. Memang saat ini kalau kita melihat anak-anak kita sangat mudah sekali mendapatkan informasi. Sangat cepat. Kalau hanya membuat menjadi pintar, tanpa sekolah pun mereka bisa. Kalau hanya membuat menjadi pintar. Kenapa? Ilmu yang mereka dapatkan, pengetahuan yang mereka dapatkan sangat mudah mereka dapatkan. Hanya saja peran guru di sini tetap sangat luar biasa. Sangat penting peran guru menjadi untuk membentuk karakter anak-anak agar informasi yang mereka dapatkan memang informasi yang benar, informasi yang cocok dengan dunianya mereka. Gitu. Karena justru anak-anak itu lebih cepat memahami, cepat mengaplikasikan Betul. teknologi secara cepat, bahkan gurunya jauh tertinggal. Betul. Apalagi orang tua gitu, Pak Edwin. Nah, menurut Pak Edwin ini kompetensi apa yang harus dimiliki guru saat ini supaya bisa mendukung dan mewujudkan transformasi pendidikan di sekolah-sekolah saat ini? Oke, kompetensi yang harus dimiliki oleh guru itu yang pertama tentu kompetensi kolaborasi. Guru wajib bisa bekerja sama dalam tim. Kemudian yang harus dimiliki guru berikutnya itu adalah terkait dengan komunikasi. Kolaborasi, komunikasi ini sangat penting dan jangan melupakan juga nalar kritis guru. Kemampuan berpikir kritis, kemampuan menganalisa suatu masalah ini harus dimiliki oleh seorang guru. Kenapa saya katakan itu? Kolaborasi sangat penting karena bagaimanapun juga teknologi saat ini kalau salah digunakan ini bisa menjauhkan yang dekat. Oke. Nah, kita berbicara menjauhkan yang dekat. Contohnya begini. Di beberapa momen, saya bersama teman-teman kadang-kadang janjian untuk ngopi bareng. Ngopi bareng. Gimana ngopinya nih Pak Edwin? Nah, ngopi bareng entah di warung kopi, entah di kafe atau dimanapun itu. Iya. Kita ngumpul. Telepon yang ada dari Denpasar, ada dari Badung, ada dari Tabanan. Kita ngumpul di satu titik. Sampai di tempat tersebut, malah kita menjadi jauh. Karena kehadiran gadget ini betul tadi. sekali. Jadi kemampuan kolaborasi ini harus dimiliki oleh guru. Padahal sudah didekatkan dengan teknologi, Betul. dijauhkan lagi dengan Iya, teknologi. ketika mereka sudah dekat, kemampuan kolaborasi ini tidak bagus, malah menjadi jauh. Komunikasinya nggak Komunikasi tercapai jadi. tidak jalan gitu. Gitu. Kemudian yang kedua, jadi komunikasi bagaimana guru ini benar-benar wajib mampu menyampaikan informasi. Jangan sampai mereka mendapatkan informasi dari teknologi, dari informasi apapun itu di luar sana, malah membuat informasi itu menjadi bias. Menjadi bias dan tidak update seperti Betul. ChatGPT, Gemini dan teman-teman Betul. lainnya gitu Pak Betul. Edwin ya. Karena banyak sekali saat ini beberapa teman guru yang saya dampingi, mereka mengatakan bahwa teknologi belum tepat sasaran saat ini. Tetapi ketika saya mencoba mengajak mereka berdiskusi, ayo kita benar-benar bisa memanfaatkan teknologi untuk merancang suatu aktivitas pembelajaran yang jauh lebih menarik, ternyata mereka bisa. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan nalar kritis, berpikir kritis ini.
Saya katakan ini sangat penting. Kenapa? Jangan sampai guru-guru kita, guru-guru di Denpasar khususnya, mereka menerima mentah-mentah informasi yang didapatkan. Contoh misalnya, ketika membuat sesuatu, membuat media ajar, membuat media ajar karena konteksnya adalah guru, membuat media ajar dengan bantuan teknologi, apakah dengan AI, dengan ChatGPT, dengan Gemini dan sebagainya, mereka meminta informasi, mereka meminta bantuan, kemudian setelah dibantu mereka langsung pakai, copy paste, istilahnya copy paste. Tidak ada nalar untuk berpikir gitu Pak. Padahal sebenarnya kalau saya pribadi saya juga pengguna dari teknologi, saya membuat apapun itu, membuat materi apapun itu untuk saya sampaikan kepada teman-teman guru. Satu, memastikan sumbernya valid dulu. Betul. Valid. Bahkan beberapa kali saya minta berdiskusi dengan teknologi itu adalah tolong disampaikan sumbernya. Referensinya entah dari jurnal, entah dari apa. Ketika diberikan referensi dari jurnal, saya cek valid. Benar tidak jurnal ini ada? Siapakah yang penulisnya? Jadi benar-benar saya baca dulu. Nah, harapannya guru-guru juga seperti itu. Jadi benar-benar nalar kritisnya ini benar-benar terbangun. Karena kalau guru sendiri tidak bisa berpikir kritis, bagaimana mereka bisa membangun kemampuan nalar kritis ini di kelasnya mereka? Jangan sampai mereka yang penting hasilnya bagus, kelihatan bagus, mereka percaya terhadap hasil karya murid khususnya. Karena kadang justru murid ini yang lebih kritis, apalagi generasi sekarang, Pak, mencari informasi itu luar biasa. Betul. Banyak referensinya. Kemudian ketika guru tertinggal dengan sistem kerja otak anak-anak dan teknologi itu, apakah kedepannya nanti ini peran guru akan tergantikan dengan teknologi yang semakin berkembang berbagai macam jenisnya ini, Pak Edwin? Berbicara tentang peran guru, ini seperti yang saya sempat sampaikan tadi. Kalau hanya mengejar tentang pengetahuan, peran guru pasti akan tergantikan dengan teknologi. Kalau hanya mengejar tentang pengetahuan. Tetapi kalau berbicara tentang karakter, hati manusia ini tidak bisa tergantikan oleh teknologi. Tidak bisa tersentuh oleh teknologi. Betul. Hati harus tersentuh dengan hati. Baik. Nah, peran guru dalam hal transformasi digital ini adalah bagaimana guru ini mampu mengajar dengan hati. Sehingga apa? Anak-anak ini benar-benar mendapatkan hal positif dari informasi yang bisa mereka gunakan dalam kehidupan nyatanya. Contoh misalnya begini. Saya pernah mendapatkan informasi dari dosen saya bahwa janganlah menjadi guru di mata murid, tapi jadi gurulah di hati mereka. Nah, maksudnya begini. Ketika kita menjadi guru di mata murid, anak-anak itu hanya akan hormat ketika ketemu dengan kita. Tetapi bagaimana kalau kita menjadi guru di hati mereka? Pesan positif, hal-hal yang bekal yang hal positif yang kita tanamkan kepada murid ini akan melekat sepanjang hayat mereka. Jauh tertanam. Bener lagi tuh Pak Tun. Saya punya pengalaman waktu SD nih, ketika saya waktu SD kelas 5 gitu ya, wali kelas saya ini guru geografi Pak Tun. Kemudian zaman itu masih belum seperti sekarang ya, kita masih menggunakan kapur. Saya diminta untuk menggambar Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan yang ketika saya menggambar sudah ditertawakan dulu sama teman-teman seperti ayam Pak Edwin, seperti itu. Tapi saya sampai ingat benar ya nama gurunya, posisi berdirinya dan baju yang dipakai saat itu karena melekat di hati dengan kalimat Rina belajar menggambar sendiri dan tidak dibantu oleh orang tuanya. Jadi seperti ayam, udah keren banget itu. Pak Jarwo, jadi melekat. Jadi ketika tadi apa yang disampaikan Pak Edwin, kemampuan anak-anak untuk berpikir kritis, kemudian peran guru harus mengajar dengan hati. Betul. Apapun yang disampaikan dengan hati akan diterima oleh hati oleh anak-anak. Dan itu akan melekat banget. Sangat di melekat. Usia yang saya sekarang ini sangat melekat Pak Edwin. Seperti itu. Jadi peran guru itu tidak hanya mentransfer ilmu, tapi juga mentransfer rasa. Betul. Pak Edwin. Baik, kita sudah ngobrol tentang murid zaman sekarang ini yang lah di era internet gitu, kemudian peran guru. Kemudian kalau menurut Pak Edwin, apa yang harus disiapkan sekolah untuk mendukung, mewujudkan agar sekolah hari ini benar-benar menjadi tempat atau menjadi ruang belajar bagi anak-anak yang
seperti tadi disampaikan Pak Edwin, memiliki kemampuan untuk kolaborasi, komunikasi, dan memiliki analisa yang sangat kritis seperti itu Pak Edwin. Yang harus dilakukan oleh sekolah yang pertama itu kalau hemat saya itu adalah membuat sebuah program di mana program tersebut adalah program yang bisa memfasilitasi semua anak. Program yang bisa memfasilitasi semua anak. Karena di beberapa kesempatan saya berdiskusi dengan teman-teman kepala sekolah, banyak kepala sekolah yang belum mampu merancang program yang benar-benar bisa memfasilitasi semua kebutuhan anak. Kebutuhan anak ini meliputi latar belakang yang berbeda, kemampuan yang berbeda, juga ekonomi yang berbeda dari masing-masing keluarga gitu Pak Edwin ya, inklusifnya. Contoh misalnya begini, di beberapa sekolah saya menemukan beberapa murid, beberapa anak yang memang benar-benar istimewa. Istimewanya adalah dari sisi pengetahuannya mereka. Iya. Ini maaf di sekolah umumnya Pak. Iya. Di sekolah umum. Saya menemukan beberapa murid dengan kondisi demikian. Kemudian setelah saya berdiskusi dengan kepala sekolah, ternyata di sekolah ini belum menyiapkan ruang untuk mereka. Ruang inklusif untuk mereka belum disiapkan. Ruang yang saya maksud di sini adalah program yang bisa memfasilitasi mereka. Oke. Nah, oleh karena itu saya berusaha sekali mendorong teman-teman di sekolah, ayo dong kita buat program yang benar-benar bisa memfasilitasi semua kebutuhan anak. Jangan sampai kita hanya memfasilitasi anak-anak yang dalam tanda kutip mereka yang sudah siap. Yang sudah siap dalam sisi baik itu dari sisi ekonomi, dari sisi kemampuan akademik. Kemudian untuk anak-anak yang bermasalah dengan kemampuan akademik ini mereka lupakan. Nah, syukurnya sampai hari ini dari awal saya mendampingi sekolah-sekolah, sampai hari ini hampir semua sekolah sudah mau menerapkan itu. Hampir semua sekolah sudah menyiapkan hal itu. Jadi contoh misalnya, ketika di sekolah ada anak-anak yang berkebutuhan, ada anak-anak istimewa. Setelah berdiskusi beberapa kali, sekolah membuat program pembelajaran inklusif. Contoh misalnya kalau ada anak yang disleksia. Kalau ada anak yang disleksia, mereka memanfaatkan teknologi, mereka memanfaatkan papan interaktif digital untuk benar-benar memberikan ruang kepada anak-anak yang seperti ini belajar. Diberikan ruang kesempatan kepada mereka untuk belajar menggunakan dengan bantuan dari papan interaktif digital. Kemudian kalau ada anak-anak yang cara belajarnya ini benar-benar harus berulang. Mereka memahami sesuatu butuh waktu lama dan berulang-ulang. Baik. Banyak sekolah yang banyak teman-teman guru kita di Denpasar yang mereka mampu merancang pembelajarannya, hasil karya sendiri. Mereka pembelajaran tentang suatu materi mereka buat menjadi sebuah aplikasi permainan. Oke. Jadi aplikasi permainan. Menarik sekali ini. Aplikasi permainan ini kan bisa dilakukan berulang-ulang. Jadi bisa mereka gunakan pada saat ice breaking. Iya. Kemudian sebelum mulai pembelajaran, di akhir pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Ini luar biasa sekali. Lebih hidup jadi suasana kelasnya. Baik. Betul. Apakah program-program tadi yang masih dalam proses penyiapan atau yang sudah berjalan ini menjadi salah satu tantangan bagi sekolah-sekolah untuk menghidupkan lagi ruang pembelajaran yang lebih bermakna, ataukah ada tantangan lagi gitu Pak Edwin di sekolah-sekolah saat ini? Berbicara masalah tantangan, sebenarnya kalau saya berbicara di Denpasar, tantangannya itu adalah kembali ke mindset guru. Oke. Mindset guru. Balik lagi ke peran guru. Betul. Ya. Belum semua, saya katakan belum semua. Okay. Masih ada beberapa oknum guru yang menganggap bahwa pemanfaatan teknologi ini masih belum maksimal. Belum maksimal. Atau saya pernah dengar gini Pak Edwin, aku dulu nggak pakai teknologi juga sukses. Benar nggak sih gitu Pak Edwin? Betul. Tetapi bagi sebagian guru, khususnya yang mereka sudah fasih menggunakan teknologi, mereka akan sangat nyaman memanfaatkan teknologi. Sudah memanfaatkan teknologi untuk memberikan pembelajaran lebih bermakna gitu ya untuk anak-anak. Jadi saya tidak mengklasifikasi. Banyak teman-teman guru kita yang masih skeptis terhadap hal tersebut. Jadi menganggap
ini belum penting. Saya masih mengajar dengan pola lama, anak-anak saya masih aman. Mereka masih pinter. Berarti bisa jadi guru yang tertinggal dengan perkembangan Betul. zaman gitu Pak Edwin ya. Ada pemikiran yang seperti itu. Teman-teman guru kita yang memiliki pemikiran yang Sekolahnya seperti 1 itu. sampai 10 masih banyak nggak Pak Edwin guru-guru yang seperti itu? Ah, Di era internet seperti sekarang ini. kalau saya melihat di wilayah binaan saya sendiri, Iya. itu kalau berbicara skor mungkin di bawah 20%. Oke. Mungkin di bawah 20%. 20%. Karena hanya segelintir ya, memang dari sekian 20 sekolah yang saya bina itu mungkin tidak sampai dari 10-15 sekolah itu, bukan 10-15 sekolah. 10-15%-nya tidak sampai. Oke. Beberapa, jadi setiap sekolah mungkin ada 1 orang Oke. yang menganggap teknologi ini belum penting gitu. Total 20 sekolah di wilayah 22 tepatnya. 22 di Kecamatan Denpasar. Iya, itu sekolah yang saya bina. Oh, sekolah yang dibina. Kemudian tadi Pak Edwin menyampaikan bahwa teknologi ini masih dipandang skeptis oleh beberapa guru gitu. Kan tidak menjadi hal yang sangat signifikan ketika disampaikan tadi persentasenya tidak besar gitu ya Pak Edwin. Lalu kita sudah bicara tentang murid, tentang peran guru, kemudian sekolah gitu Pak Edwin ya. Menurut Pak Edwin ini harapan terbesar Pak Edwin ini terhadap pendidikan di Bali untuk masa depan, karena kan saat ini dan hari ini Bali masih dipandang sebagai etalase dunia yang beberapa bahkan kemarin kita banyak kasus-kasus yang viral Betul. Menurut Pak Edwin harapan terbesar selama berapa tahun Pak Edwin menjadi pengawas di Kecamatan Denpasar Timur? Tahun dari 2024 mau tahun ketiga. Mau tahun ketiga. Lumayan Lumayan panjang itu waktunya Pak Edwin ya. Masih sangat singkat sebenarnya. Dibanding saya gitu ya. Berada langsung di dalam sekolah mendampingi kepala sekolah tadi ya. Iya, benar. Jadi berinteraksi. Tadi sebenarnya saya kepo sih, apakah kepala sekolah ini juga sudah melek internet, melek teknologi, atau malah kepala sekolahnya ini yang tertinggal Pak Edwin? Menurut Pak Edwin gimana Pak Edwin? Nah, kebetulan Ini bicara murid sudah Iya. jauh melangkah lah ya di era internet. Betul. Guru-guru sekarang guru dipegang oleh Gen Z. Kemudian sementara kepala sekolah atau pejabat yang setingkat di atasnya itu yang generasi-generasi yang sudah lama gitu Pak Edwin. kebetulan dari 22 sekolah yang saya dampingi itu semua kepala sekolah mau diajak belajar. Asik. Semua sekolah mau diajak belajar. Oke. Contoh lah, saya ambil satu contoh sekolah yang benar-benar kepala sekolahnya saya katakan tahun depan pensiun, 2027 pensiun, tetapi masih Aktif. aktif diajak belajar. Masih sibuk menyusun Masih program sibuk, gitu benar. ya. Bahkan mau memanfaatkan teknologi juga, berusaha ketika harus rapat memanfaatkan teknologi, membuat bahan rapat dengan teknologi, benar-benar membaca, berbagi. Bayangkan kalau saya hitung Januari ini dia pensiun, tinggal 5-6 bulan lagi. Tapi Tapi masih semangat. masih mau. Karena sudah merasakan bahwa perkembangan teknologi sangat membantu dalam Betul. proses pendidikan yang semakin berkemajuan gitu Benar, Pak benar. Edwin ya. Baik. Harapannya nih Pak Edwin, 3 tahun selama menjadi pengawas ini apa Pak Edwin? Untuk pendidikan Bali menuju masa depan ini. Harapan ini untuk secara umum ya. Ya, Secara secara umum umum, harapan untuk di Provinsi Bali khususnya. Khususnya di Denpasar. Harapan di Provinsi Bali, karena kita tidak bisa lepas dari peran pemerintah. Yang pertama peran pemerintah. Kita berbicara Provinsi Bali, jangan hanya berbicara tentang Denpasar dan Badung. Baik. Denpasar, Badung, fasilitas semua terpenuhi. Di beberapa wilayah, itu ada di daerah Karangasem, Singaraja, mungkin daerah-daerah lain, masih banyak sekolah-sekolah yang masih akses untuk Terbatas. akses digitalisasi ini terbatas. Iya. Akses internetnya, kemudian Jaringannya. jaringan listriknya. Mungkin di Bali ini kalau kita lihat di daerah-daerah pegunungan khususnya, Ya. mungkin di sana masih perlu diadakan pemerataan lagi. Ya. Kemudian yang kedua, jika ingin memeratakan terkait dengan kemampuan, tentu dari sarana itu harus dikuatkan lagi. Kemudian yang kedua, pengguna sarana ini dalam hal ini adalah gurunya. Memang pemerintah memberikan ruang yang namanya rumah pendidikan untuk kami belajar. Tetapi alangkah baiknya kalau proses pembelajaran peningkatan kompetensi guru itu dilaksanakan secara rutin bersama-sama, duduk bersama.
Artinya secara langsung, secara luring. Nah, pemerataan pelatihan ini yang mungkin perlu dikuatkan lagi. Baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Memang kalau berbicara peran provinsi, mereka ranahnya adalah di SMK, SMA, SMA, dan SLB. SMA, SMK, SLB. Kemudian untuk yang di kabupaten kota, tugasnya mereka adalah di PAUD, kemudian TKSD, SMP. Nah itu jadi peran pemerintah ini diharapkan untuk meningkatkan kualitas tersebut, baik dari sarana, kemudian kompetensi gurunya yang harus rutin ditingkatkan. Oke, jadi ketika itu menyampaikan harus ada pemerataan nih kompetensi, kemudian sarana. Ini yang masih jadi bahan diskusi Pak Edwin. Apakah masih relevan ketika teknologi itu masuk ke beberapa wilayah yang memang tidak terjangkau aksesnya gitu. Sehingga ketika misalnya di daerah yang Bangli, Karangasem yang memang ketika kita ke sana sinyal pun putus-putus gitu ya. Apakah itu menjadi kendala tantangan bagi dunia pendidikan ketika transformasi teknologi ini berkembang sangat cepat Pak Edwin? Memang benar. Sinyal internet itu menjadi salah satu tantangan. Oke. Sinyal internet itu menjadi salah satu tantangan. Sepertinya remeh tapi itu sangat penting sekali Pak Edwin ya. Remeh tetapi sangat penting sekali. Banyak teman-teman kita yang dalam tanda kutip saya katakan mereka takut mencoba karena satu terbatas akses tersebut. Oke. Terbatas akses internet. Walaupun sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan yang sudah jadi. Seperti? Di era kepemimpinan yang sekarang Pak Prabowo kan mengirimkan ada PID, papan interaktif digital yang besar, TV yang besar itu, kemudian ditambah juga dengan laptop, ditambah juga dengan hard disk. Itu di wilayah semua sekolah sudah dapat. Oke. Kalau yang dipegang Pak Edwin sudah dapat semua ya? Semua sudah dapat. Di hard disk yang diberikan oleh pemerintah ini sudah lengkap sekali dengan media pembelajaran. Sudah include di sana dengan media pembelajaran. Tinggal operatornya nih yang harus menggunakan saja. Nah, tetapi kan tidak hanya sebatas itu. Sebenarnya, yang diharapkan oleh pemerintah, termasuk saya pribadi sih, ada hasil karya yang benar-benar dibuat oleh guru itu sendiri. Oleh guru itu sendiri. Nah, untuk mendukung itu tentu harus ada sarana. Sarananya mungkin yang sekarang ini adalah jaringan internet itu. Ketika mereka banyak, karena apa? Guru-guru ini banyak yang bisa bekerja ketika mereka ada di sekolah. Mereka bisa bekerja sama. Tetapi ketika mereka kembali lagi ke rumah, mereka harus kembali menjadi diri sendiri, mengurus keluarga. Kadang-kadang tidak sempat untuk mempersiapkan pembelajaran yang akan diajarkan besoknya. Sudah lelah lagi Pak. Sudah lelah. Gitu. Jadi kesempatan mereka untuk merancang suatu aktivitas pembelajaran di pembelajaran berikutnya itu adalah di sekolah. Ketika keinginan dari atau harapan dari pemerintah ketika menyiapkan semua sarana ini kan otomatis peran guru semakin bertambah. Betul. Ya? Tugasnya juga semakin bertambah. Apakah kedepannya ini nanti Pak Edwin sudah dapat bocoran nggak tentang gaji guru akan naik gitu Pak Edwin? Indeks ekonomi nih Pak Edwin. Sampai hari ini Ini karena penonton podcast di tengah ini happy banget gitu ya. Guru-guru ini goalnya apa nih menghadirkan Pak Edwin? Apakah ada bocoran tentang kenaikan gaji guru gitu Pak Edwin? Saya pribadi sih berharap ya. Sampai kapan ini berharap ini? Tergantung Pak Presiden. Oh gitu. Baik. Biasanya kan Agustus pada saat sidang kabinet itu di tanggal 16 itu biasanya kami berharap, para guru di seluruh Indonesia berharap. Berarti kita mention aja ya nanti Pak Prabowo-nya ya gitu. Baik. Semoga, tapi melihat beberapa kali pidato Pak Prabowo yang mengatakan dananya masih lolos ke luar negeri gitu. Oh gitu. Jadi berpikir juga. Tapi harapannya saya pribadi sih berharap semoga ada kabar baik nanti dari Pak Prabowo untuk RAPBN 2027 nanti. Karena saya merasakan penting sekali peran guru ini. Karena itu tadi Pak Edwin, saya merasakan perbedaan ketika saya sekolah zaman dulu dengan anak-anak sekarang ini. Meskipun secanggih apapun ini teknologi yang dipakai oleh sekolah, media pembelajarannya itu, ketika guru tidak bisa menyampaikan dengan tepat dan benar, tidak bisa menyentuh hati anak-anak ini ngomong apa sih gurunya? Betul. Apa sih nggak jelas? Lebih asikan sama ngobrol sama ChatGPT deh. Benar. Atau sama Gemini gitu Pak Edwin ya. Makanya ada pesan nggak Pak Edwin untuk para guru nih ya, tenaga pendidik, orang tua dan mungkin
teman-teman mahasiswa yang saat ini menyaksikan podcast Titik Tengah sedang menempuh pendidikan? Silakan Pak Edwin. Seperti yang saya sampaikan tadi, jangan sampai teknologi mengalahkan kita. Oke. Kita sebagai guru wajib sebagai pemegang kendali. Kita sebagai guru wajib sebagai pemegang kendali atas teknologi itu. Bagaimanapun juga teknologi adalah hasil karya manusia. Memang di dalam teknologi tersebut hati tidak bisa dimasukkan. Tetapi bagaimanapun caranya, pengguna teknologi bisa memberikan ruang kepada hatinya, hati pengguna ini untuk kebermanfaatan bagi murid-muridnya. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan kepada baik teman-teman guru, kemudian calon guru, mahasiswa, itu adalah ketika kita memanfaatkan teknologi, ketika kita menggunakan teknologi, jangan biarkan teknologi menguasai kita. Kitalah sebagai penguasa atas teknologi tersebut. Mengajarlah dengan hati, bukan mengajar hanya dengan apa yang didapatkan dari buku, bukan mengajar tentang apa yang didapatkan dari internet, tapi olah materi itu, olah informasi tersebut, sampaikan materi tersebut dengan hati, sentuh hati murid-murid kita. Saya yakin ketika kita semua bisa seperti itu, maka perilaku-perilaku negatif yang didapatkan dari informasi di internet, saya yakin pasti akan berkurang. Kenapa? Karena murid-murid kita akan selalu ingat tentang pesan-pesan yang diberikan oleh guru-gurunya. Baik. Satu hal kekurangan dari teknologi media ChatGPT atau Gemini adalah dia tidak bisa menyentuh hati murid. Betul. Tapi guru-guru bisa menyentuh hati. Baik, terima kasih Pak Edwin atas ilmu dan sharing informasinya. Saya yakin podcast kali ini sangat bermanfaat bagi tenaga pendidik, bagi orang tua, juga para pegiat pendidikan dimanapun berada. Terima kasih atas waktunya Pak Edwin. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu membahas tentang yang disampaikan oleh tim saya yang saat ini mungkin sedang menonton juga, bahwa gradasi adab dan akhlak anak-anak saat ini. Mungkin di next episode. Pak. Saya juga terima kasih sekali kepada teman-teman Titik Tengah atas kesempatannya berdiskusi. Terima Semoga kasih diskusi banyak. Semoga hari ini bisa kehadiran bermanfaat. Pak Edwin mewarnai dunia pendidikan bukan di wilayah Kecamatan Denpasar Timur saja, tapi di seluruh Pulau Bali. Terima kasih banyak Pak Edwin. Transformasi pendidikan bukan tentang mengganti peran guru dengan teknologi, tetapi bagaimana memanfaatkan teknologi untuk membantu para guru menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna di ruang belajar. Karena pada akhirnya yang membentuk masa depan bukanlah kecanggihan teknologi, tetapi kualitas manusia yang menggunakannya. Saya Rina, mohon pamit undur diri. Salam Titik Tengah, kolaborasi, inspirasi. Terima kasih Pak Edwin.